Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas PWPB. Mudah-mudahan kemarin sudah beres codingnya, karena kita akan lanjut ke materi berikutnya hari ini. Oke. Nah, materi hari ini lebih kompleks dari yang sebelumnya, tapi tolong untuk yang sudah bisa, mohon ditahan dulu karena materi-materi awal pasti sangat mudah. Dan ibu tahu mungkin dari antara kalian ada yang pada udah jago HTML, tapi nggak apa-apa, kita mulai dari yang paling mudah ya. Oke, kita lanjut ke materi. Baik, ini dia materi kita hari ini, pemformatan teks dan paragraf web. Kemudian nanti juga ada pemformatan list atau daftar ada web ya. Oke, bisa kalian lihat ya, pemformatan teks yang ibu maksud adalah pemformatan teks pada dokumen web. Nah, ini contohnya ya. Ini bisa kalian lihat ada yang contohnya format tebal atau bold, ada yang format strong, ada yang miring atau italic, ada juga yang emphasize, ada yang sesuai dengan output komputer, ada juga yang subscript dan superscript. Tag-tagnya mungkin ada dari kalian yang sudah tahu, ini ada bold, ada M, ada I, semuanya dimulai dengan tag buka ya. Tag buka bold B, kemudian tag tutup B. Small, strong, sub, ins, del, dan mark. Ini nanti bisa kalian coba tagnya. Ada juga teks keluaran komputer. Nah, diantaranya yang mungkin kalian pernah temui adalah break. Nanti otomatis kalau kita meng-enter sebuah codingan di codingannya itu akan tampak enter. Nah, sebelumnya kan biasanya kalau pakai BR nih, pakai break, tag break baru kelihatan. Nah, kalau sekarang pakai pre itu otomatis sesuai dengan apa yang ada pada codingan kalian. Tapi di sini karena ini tag pre, dia sesuai dan tidak bisa diformat pakai font face ya, pakai font face. Jadi dia default seperti itu. Biasanya tampilannya langsung font face atau font stylenya jadi Courier New. Nah, kemudian ini ada lagi tag HTML untuk citation, quotation, dan definition tags. Ini juga bisa kita coba nanti ya. Mungkin yang paling sering digunakan adalah block quote ya, dan masih sering ibu lihat ya di beberapa web untuk saat ini. Baik, kita akan mulai coding aja. Kita akan buat sebuah folder lagi. Kemarin kan sudah buat praktikum 1 ya. Sekarang kita akan buat folder praktikum 2. Isinya adalah file-file HTML yang akan kita gunakan hari ini. Ya, kita mulai dengan latihan 5 format teks. Kita awali dengan bismillah. Awal dan akhir dimulai dengan HTML ya. HTML, kemudian head, nah di sini namanya apa? Format teks. Silahkan isi dengan nama kalian sendiri. Kemudian kita mulai lagi dengan tag body. Kita pakai paragraf ya, pakai paragraf. Kita isi tulisan, tulisan ini ditebalkan. Tutup paragrafnya. Kemudian strong, tulisan ini strong, tutup lagi. Kemudian yang terakhir emphasize. Tulisan ini emphasize ya, seperti ini. Kita save.
Kita buka di Explorernya. Ini ya. Bisa kalian lihat ada tulisan yang jadi bold, jadi strong, kemudian emphasize ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita sekarang akan menambahkan beberapa codingan lagi di file yang tadi. Biar cepat, Ibu ngetik dulu, nanti Ibu jelaskan ya. Save. Kemudian sekarang kita akan coba untuk running lagi ya. Jadi kita akan reload. Di sini bisa kalian lihat yang big itu tulisan ini jadi lebih besar ya, lebih besar dari yang lain. Kita jelas. Ini ya. Nah, tulisan ini lebih besar ya dari yang ini ukurannya. Kemudian ini yang miring hampir sama kayak emphasize, tapi sebetulnya di ini dia lebih tipis ya, normal. Kalau emphasize itu sudah ya miring, jadi lebih wide, lebih lebar lagi. Kemudian ini subscript ya. Subscript itu ada di bawah, pakai tag sub ya. Kemudian tulisan ini adalah superscript. Yang superscript itu ada di atas tag sub ya. Begitu, paham ya? Jadi yang kalian inginkan tagnya tinggal disimpan di tulisan yang perlu untuk di edit atau di format seperti itu. Sekarang kita akan lanjut lagi ke pre-format text ya. Ibu akan mengetik dulu. Nah, bedanya pre dengan yang lain adalah jika kita meng-enter tanpa break di dalam tag pre, itu otomatis dia akan membuat sebuah garis baru atau otomatis ada di bawahnya ya. Kita rapikan seperti ini. Sedangkan kita akan buat satu lagi di luar tag break. Oke, kita save, kemudian kita buka di Explorer. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi bisa kita lihat di sini harga barang baru di All Shop mewah. Nah, ini otomatis dia tulisannya jadi seperti ini ya tampaknya. Jadi seperti Korean New ya. Kemudian tulisan yang di luar tag pre seperti ini. Ini otomatis dia menyesuaikan dengan apapun yang kita lakukan. Misalkan kita kalau misalkan kita bikin kayak gini ya, tidak pakai tag pre, ini otomatis si yang kedua nih, line kedua yoyo tag ini pasti muncul di sebelahnya. Kecuali kita pakai BR ya, pakai break gitu. Paham sampai sini ya? Silahkan dicoba. Nah, di sini sekarang kita akan membuat block quote ya. Tagnya block quote. Kita akan coba running. Baik, kita lanjut ke codingan berikutnya. Tapi di Mark and Dale ini Ibu akan tambahkan beberapa tag agar nggak terlalu polos ya file HTML-nya.
kita coba save, kemudian kita buka di Explorer. Nah, seperti ini hasilnya ya. Bisa kalian lihat bahwa yang ini adalah BG color nih. Ini BG color, tadi Ibu pilih apa? Powder blue ya. Ibu pilih powder blue. Kemudian font face-nya Ibu pakai impact. Nah, bisa kalian lihat. Impact ya, yang HTML marked formatting. Ini impact yang atas ya, seperti ini. Kemudian, nah ini ada yang ngaco nih ya, sengaja biar kelihatan. My fave color is orange. Nah, my fave color is orange, tapi orange-nya karena salah kita coret. Nah, kenapa dicoret? Karena kan ya ini Dodger blue ya. Dodger blue warnanya seperti ini. Kayak gini warna Dodger blue, kemudian karena ini bukan orange dicoret. Dicoretnya pakai tag apa? Pakai tag del, oke. Yang marked ini bentuknya kayak pakai stabilo mungkin ya. Nah, jadi kalau marked seperti ini, nah ini nih bisa kalian lihat di sini ya. Ada mark ya. Itu ada mark slash mark di akhir begitu. Paham sampai sini ya? Baik, sebelum lanjut ke codingan yang lebih kompleks lagi, Ibu mau kasih tahu beberapa hal tentang HTML. Nah, ini ada beberapa hal yang tricky menurut Ibu ya, kalau kalian tidak benar-benar memperhatikan. Yaitu, tag awal sama tag akhir dari HTML itu pasti paling atas dan paling bawah ya. Kemudian di sini ada body. Nah, body otomatis yang kedua sebetulnya ya. Nah, ini yang kedua setelah head. Nah, kemudian di sini ada font face. Nah, ini tag-tag yang mempengaruhi dari si. Nah, karena codingannya sekarang sudah mulai banyak, kalian mungkin agak bingung gimana caranya mengetahui bahwa tag yang kita letakkan itu benar dan tutupnya juga benar ya. Tag end tag-nya atau tag tutupnya juga benar. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Pertama, ini ada tag awal dan tag akhir dari HTML ya. Nah, ini otomatis paling awal dan paling akhir. Kemudian ada tag head dan tag end head. Di dalamnya ada tag awal title dan tag akhir title. Nah, ini yang tricky. Pertama, jika kalian ada tag awal title dan tag akhir title, ini titlenya harus berada barengan sama tag awalnya. Artinya, kalau ada head, ada title, bukan titelnya di sini ya. Ini salah ya. Ini salah karena dia bukannya jadi berurutan, tapi dia saling semakin masuk semakin banyak tag, semakin dia menjorok ke dalam gitu ya. Jadi otomatis titlenya juga di sini. Nah, Ibu takutnya kalau kalian sudah coding lebih banyak ya, even HTML mungkin kalian akan bingung kok nggak jalan gitu tagnya. Nah, mungkin end tag-nya salah nyimpan, salah naruh ya. Nah, seperti ini body otomatis di akhir ya, end tag body-nya. Nah, sama juga seperti ini, font tag awal sama font tag akhir. Font tag awal, font tag akhir. Nah, ini del-nya pasti yang ada di dalam yaitu urusannya di dalam tag font ya, bukan di dalam bukan di luar tag font, atau misalkan seperti ini ya. Nah, ini juga salah ya. Nah, kalaupun tampaknya sama aja, nah Ibu selalu sarankan bahwa itu nggak baik ya. Jadi kalian harus belajar untuk lebih rapi lagi dalam kodik walaupun HTML ya. Nah, karena nanti kedepannya kalian akan bingung begitu ya. Jadi otomatis kalau misalkan kalian bikin sebuah tag awal sama tag akhirnya, coba kalian bikin aja langsung bareng. Kenapa? Biar nggak lupa nyimpen end tag-nya. Gitu ya. Itu pembahasan yang Ibu kira kalau misalkan kalian coding biasa terus gitu ya, tidak fokus, otomatis mungkin kayaknya lupa, padahal end tag-nya belum. Jadi Ibu selalu sarankan tag awal sama tag akhir selalu bikin dulu. Setelah itu baru kita bikin tengahnya isinya mau nulis apa ya, gitu.
Baik, sampai ke praktikum selanjutnya. Praktikum selanjutnya adalah Ibu akan challenge kalian gimana caranya untuk bikin sebuah tampilan seperti ini, ya. Di sini Ibu ada sebuah halaman web namanya Raspberry Bakewell Cake. Nah, Raspberry Bakewell Cake ini bisa kalian ganti dengan resep apapun. Misalnya mau bakso aci, bala-bala, bebas. Yang pasti Ibu inginkan adalah kalian buat sebuah halaman web persis seperti ini. Itu gimana caranya supaya ada di tengah ya gambarnya, kemudian judul yang kedua ada di tengah, gimana ya, seperti ini. Nah, kayak gini gimana caranya supaya di tengah. Kemudian tolong ditebak ini kira-kira pakai apa fontnya, font face-nya. Ibu pakai Windows Font, jadi nggak susah-susah, nggak ngambil dari Dafont, ini semuanya ada di Windows Font, silahkan kalian cari kira-kira pakai apa. Ini juga ya. Nah, ini juga Windows Font sama tapi dia sans serif ya, sans serif. Kemudian gimana caranya bikin sebuah tampilan tulisan yang rapi seperti ini. Ini pakai tag-tag yang barusan sudah kita pelajari. Kira-kira tag mana ya? Kemudian warnanya juga ya. Warnanya kalian coba cari yang mendekati ini warna apa. Ibu nggak susah-susah, ibu nggak pakai color hexacodes ya. Nggak pakai hexacode, belum sampai sana. Kalau udah pakai hexacode kan semua gambar, semua color bisa kalian ambil ya. Nah, ibu masih pakai HTML color code names yang 140 itu ya. Jadi silahkan cari di situ. Buat semenarik mungkin yang sudah advance, sabar ya, ditahan dulu skillnya. Kalian bikin sesuai format yang ibu minta aja dulu, kayak gini ya. Jangan dulu yang susah-susah pakai CSS segala macam ya. Simple ini aja dulu, oke? Kita mulai dari yang paling mudah, oke? Itu aja. Baik, ibu akan lanjut lagi materinya ke menyajikan hasil pembuatan list dan minimal dan kombinasi. Ibu nggak akan terlalu panjang membahas tentang ini karena ini sebetulnya mudah dan ibu yakin kalian bisa. Nah, ini adalah pengertian list. Kalian bisa baca aja ya. Kalian bisa baca aja di sini. Intinya nanti yang tampak seperti di website adalah yang atas ini ya. Ini yang atas ini, jadi dia defaultnya adalah ada bullet, kemudian nanti dia akan jadi daftar yang otomatis dia akan langsung meng-enter atau membuat sebuah garis baru kayak di atas ya. Kemudian ada beberapa tipe daftarnya, yaitu ada OL, ada UL. Nah, OL itu ordered list atau daftar yang berurutan, sedangkan UL adalah unordered list. Jadi dia daftar tapi tidak berurutan ya. Nah, kemudian ada lagi namanya DL, definition list. Tagnya sama ya. Cara menggunakan tagnya ada seperti ini. Pasti ada tag akhirnya. Nah, ini contoh apa aja sih yang ada di ordered list atau daftar yang berurutan? Yaitu ada 1, 2, 3, ABC, Romawi, ya semuanya ordered list. Dia otomatis menjadi list yang beraturan tanpa kita bikin urutannya 1, 2, 3 bikin sendiri gitu ya. Jadi kita bisa bikin langsung pakai tag OL, dia otomatis. Nah, untuk membuat ordered list tentu saja di dalamnya ada listnya. Listnya sendiri ini pakai tag LI ya. Dan ada tag awal LI, ada tag akhir LI. Kenapa harus pakai tag akhir? Karena tag yang hanya ada tag awal LI saja, kalau tidak ditutup, dia tidak akan membuat sebuah tag, tidak akan membuat sebuah daftar baru ya. Ini adalah contoh codingan dari tag ordered list. Jadi di dalamnya tetap ada tag LI ya. Nah, ini ada beberapa tipe dari ordered list. Nah, mereka semua bisa kita buat setelah atribut type ya. Ada ABC besar, ABC kecil, Romawi besar, Romawi kecil. Sedangkan untuk unordered list atau UL, kalian bisa gunakan defaultnya kan apa aja nih ya. Jadi defaultnya itu dia adalah bullet yang bentuknya lingkaran hitam ya. Nanti ada macam-macamnya. Nah, ini contohnya ada daftar buah. Tampilannya akan seperti ini ya. Dan untuk UL, nah nanti codingannya, contoh codingannya adalah seperti ini. Di dalam UL ada LI, sama ya kayak OL. Bedanya cuman
UL ini adalah unordered list. Nah, kemudian ada 3 tipe dari UL sendiri. Ada disk, ada tanda bulatan hitam yang awal ya. Kemudian ada circle, tanda bulatan putih, jadi dalamnya putih, nggak ada warnanya. Atau square, tanda kotak. Nah, sebetulnya nanti nggak akan jadi hitam atau putih ya. Nanti mengikuti font color apa yang kita set di HTML. Sedangkan kalau mau pakai definition list, kita pakai tag DL. Ini otomatis dia seperti quotation atau block quote ya. Bedanya karena ini definition list, harusnya ini jadi ada definisi dan ada juga pengertian ya. Nah, kemudian ini adalah definition list atau DL. Nanti di sini tampilannya seperti ini, kurang lebih ya. Jadi ada 2 baris. Yang pertama adalah kata utamanya apa, kemudian definisinya apa nih. Dia mungkin seperti quotation ya, tapi beda jarak tampilan dari tulisan yang pertama ke yang kedua. Nah, ini yang penting juga bisa kalian lihat ya di atas ini, bahwa nanti daftar menu yang seperti ini kita kan nggak pakai list apa-apa nih ya, daftar menu ditulis biasa, kemudian yang 1 titik makanan itu kita mulai juga biasa, kemudian bagian yang ada bakso, mie ayam, soto itu kita mulai pakai LI. Nanti kita akan coba ya codingannya. Nah, apakah mungkin membuat pembuatan list kombinasi? Mungkin ya. Jadi misalkan kita mau menyatukan unordered list dengan ordered list, bisa banget ya. Caranya seperti ini. Misalkan di awal ada UL, kemudian di dalamnya nanti pakai tag OL, bisa ya. Kemudian kita bisa memulai dengan nomor tertentu pada setiap OL atau ordered list. Nah, misalkan kita mau mulai dari angka 17 ya, nggak mau mulai dari 1, itu bisa. Nanti di dalam atribut start kita masukkan 17 ya, atau angka yang kita inginkan. Nah, pembuatan list kombinasi memulai dengan huruf tertentu. Kalau barusan kita ingin mulai dengan angka tertentu, ternyata bisa juga pakai huruf tertentu. Nah, caranya misalkan kita mau pakai huruf abjad dan besar, kapital. Nah, nanti seperti di sini ya, OL type A ya, start 17. Nanti otomatis dia mulai dari abjad ke 17. Nah, sekarang kita akan coba coding lat 10 list ya. Rata-rata kita pakai heading 1. Kemudian kita bikin UL sama LI, di dalamnya kita bikin UL lagi. Nah, kalau tadi kan list yang awal tuh ikan. Nah, sekarang listnya itu ada patin, gurami, mujair. Jangan lupa ada tutup UL dan LI-nya ya. Ini ibu udah buat berurutan biar kalian mudah untuk ngikutinnya. Nah, LI amfibi, kemudian UL, LI, UL lagi. Dalamnya ada ordo anura. Nah, sekarang katak, barusan kan ikan, sekarang katak. Jangan lupa tutupnya. Seperti itu ya. Nah, dari coding ini nanti hasilnya akan tampak seperti ini ya. Nah, ini kita bahas sekalian ya. Di sini jadi kita bisa melakukan membuat list di dalam list, itu bisa ya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi otomatis secara default yang pertama adalah balet biasa, kemudian nanti ada circle, baru nanti ada disk ya, kemudian nanti ada square ya. Jadi defaultnya kalau kita nggak pakai type itu otomatis seperti ini tampilannya. Kita barusan udah bikin UL, sekarang kita akan bikin OL. Jadi nanti kita akan bikin ordered list mulai dari angka 17, terus seperti ini ya. Kita akan lihat hasilnya. Ibu percepat aja nggak apa-apa ya. Baik, jadi ini dia hasilnya. Kalian bisa perhatikan di sini bahwa ordered list yang mulai dari nomor 17 dengan tanpa type, dia langsung pakai start, itu bakalan langsung mulai dari 17. Kemudian langsung ke bawahnya sesuai dengan urutan dari 17, 18, 19, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mulai dari abjad 17, itu depannya harus pakai
type A. Nah, maksudnya di sini abjad ya. Kalau misalkan A-nya mau besar, otomatis pakai A besar. Nah, nanti jadi abjad ke-17 tuh apa? Nah, kebetulan Q ya. Jadi nanti akan mulai dari Q gitu ya. Ungu, merah, hijau, Q, R, S berurutan. Kemudian kalau mau pakai Romawi juga bisa ya. Kalau misalkan mau pakai listnya besar seperti ini, type I-nya I besar. Kalau mau kecil, type-nya I kecil gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikin lagi list kombinasi, tapi kali ini UL ya. Nah, kita akan bikin kombinasi UL dan UL. Di sini ada ordered list type 1, otomatis nanti ada angkanya ya. Daftar makanan tradisional list. Di dalamnya ada UL dengan type square atau kotak ya. Di dalamnya ada lagi list isinya karedok. Kemudian tahu gejrot tapi type-nya circle. Kemudian dish tapi di sini isinya peyem. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat berbagai balet di satu OL, ordered list yang sama, tapi dia bisa jadi satu list, satu daftar, dan satu baris. Nah, ini ya. Nah, sampai juga ke praktikum list yang terakhir. Di sini kita akan bikin latihan paragraf. Nah, contoh list definisi. Nah, kita pakai tag DL, kemudian DT, isinya HTML. Nah, kemudian ada DD di dalamnya. Yang DD ini adalah menjadi definisinya di dalam DT yang tadi. Maaf, di dalam DL ya. Kemudian di sini Internet Explorer juga sama, itu menjadi judulnya apa. Kemudian yang DD itu adalah definisinya ya. Nah, seperti ini. Sekarang Ibu akan nambahin sesuatu ya. Ibu mau nambahkan background supaya di latar belakangnya ada gambar ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan kasih lihat dulu Explorer dari folder Ibu ya. Nah, ini dia, kalian bisa lihat bahwa di sini Ibu sudah ada folder media. Nah, isi dari folder media ini adalah sebuah gambar ya. Tulisannya bacaannya bg2.jpg ya, itu nama filenya. Kita akan coba masukkan bg2.jpg ini jadi backgroundnya ya. Ini buat yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu ya alhamdulillah ya, tinggal diimplementasikan. Nah, setelah itu kita tambahkan seperti ini di body ya. Di body biasanya kan bg color untuk warna ya. Kalau sekarang background. Nah, otomatis karena barusan Ibu ada di dalam folder media. Jadi di sini kita masukin media ya. Media pakai M besar. Kemudian tadi nama filenya apa? bg2.jpg. Nah, seperti itu. Kita save. Ya, kemudian kita lihat dari sini. Nah, hasilnya adalah kayak gini ya. Jadi tadi kan yang bg2 itu filenya kecil ya, file dari image-nya itu kecil, tapi otomatis secara default kalau misalkan dia kecil dia akan berulang ya, dia akan repeat dan menjadi file yang seperti ini tampaknya. Kecuali kalau kalian menyiapkan background yang memang besar sebesar wallpaper gitu ya, nanti otomatis dia juga tampilnya akan besar juga. Nah, ini karena dia kecil, otomatis dia akan repeat. Nah, itu ya rumusnya tadi. Baik, sampai ke praktikum terakhir. Akhirnya silahkan kalian buat sebuah tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini, Ibu harap ada foto kalian, kemudian ada biodata. Nah, nanti silahkan buat sebaik mungkin, sebagus mungkin menggunakan kombinasi nih ya. Kayak di sini nih, ini kan ada list ya. Nah, silahkan biodatanya kalian pakai list, bebas mau pakai UL atau OL, terus nanti pakai background image juga ya. Usahakan semuanya rapi, ada di dalam folder media
sehingga tampaknya lebih beraturan gitu ya. Gitu aja. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan semua praktikum dan challenge-challenge-nya, silakan kalian masukkan ke blog kalian, blog pribadi, semuanya tolong di screenshot, kemudian hasilnya ya di screenshot, kemudian codingannya dimasukkan juga, karena codingannya kan pasti beda ya. Walaupun ini baru HTML, tapi ibu harap kalian sudah jujur ya dari sekarang. Kemudian semuanya tolong dimasukin ke blog post, dan kalian tinggal masukin link URL dari blog post kalian tersebut ke classroom yang bersangkutan. Oke. Ibu tunggu tugasnya, karena ibu hanya bisa menilai kemampuan kalian dari codingan dan hasilnya ya selama daring ini gitu ya. Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa makan dan minuman yang bergizi ya, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan di mana saja, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer jika tidak ada fasilitas wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.